Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Nabila Turahmah dalam program berita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kearifan lokal masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, serta pentingnya pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Pemirsa, ini adalah peta dari Sulawesi Selatan yang menunjukkan letak kota Makassar di bagian selatan Pulau Sulawesi. Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pusat perdagangan serta budaya di kawasan Indonesia Timur. Masyarakat Makassar memiliki beragam kearifan lokal yang menjadi identitas budaya dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut perlu dijaga melalui upaya pelestarian budaya agar tidak hilang seiring dengan modernisasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kearifan lokal dan pelestarian budaya masyarakat Makassar, berikut kami sajikan informasi dari beberapa narasumber. Halo pemirsa, saya Satria Zarathani melaporkan langsung dari Makassar. Di sini laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, tapi rumah bagi kearifan lokal yang telah bertahan selama berabad-abad. Salah satu mata pencaharian utama di sini adalah nelayan tradisional dan pembuat kapal. Kearifan mereka terletak pada prinsip Siri Napace, yaitu bekerja dengan rasa harga diri dan kepedulian sosial. Nelayan di sini masih menggunakan alat ramah lingkungan untuk menjaga populasi ikan. Sementara itu, para pengrajin kapal tetap mempertahankan teknik pasak kayu tanpa paku besi, sebuah teknologi leluhur yang terbukti lebih tangguh melawan ombak dibanding kapal modern. Meski zaman kian modern, masyarakat Makassar membuktikan bahwa menjaga tradisi adalah kunci keberlanjutan hidup. Demikian laporan singkat dari saya, kembali ke studio. Terima kasih untuk Sabria Zahra atas penjelasannya. Perubahan sosial kepada Trio Dinar, dipersilakan. Halo pemirsa, saya Trio Dinar melaporkan langsung dari Makassar. Kota ini tidak dikenal hanya dengan kebudayaannya, tetapi juga mengalami perubahan sosial yang sangat pesat. Seiring perkembangan zaman dahulu, kehidupan masyarakat Makassar lebih sederhana dan tradisional. Interaksi sosial dilakukan secara langsung. Aktivitas ekonomi banyak tergantung pada pasar tradisional, serta penggunaan teknologi masih terbatas. Nilai kebersamaan dan budaya lokal sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kehidupan masyarakat Makassar mulai mengalami perubahan yang signifikan. Interaksi sosial hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media digital. Aktivitas ekonomi berkembang dengan adanya pasar yang modern dan sistem jual beli online serta penggunaan teknologi yang semakin luas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, masyarakat tetap berusaha mempertahankan nilai budaya seperti Siri dan Pace sebagai bagian dari identitas mereka. Perubahan sosial ini membawa dampak positif sekaligus tantangan dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Demikian laporan singkat saya, kembali ke studio. Selanjutnya perubahan ekonomi masyarakat. Kepada Hafiz Anugrah, dipersilakan. Halo pemirsa, saya Hafiz Anugrah melaporkan langsung dari Makassar. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur dan kini menunjukkan perubahan ekonomi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Dulu pada masa sebelumnya, perekonomian Makassar lebih banyak bergantung pada sekitar perdagangan tradisional seperti pasar rakyat dan usaha kecil. Sederhana infrastruktur yang tersedia juga masih terbatas, ekonomi belum berkembang biak secara maksimal. Namun saat ini Makassar mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai pusat perbelanjaan modern, kawasan bisnis serta membangun infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya semakin meningkat. Selain itu, sektor UMKM berkembang pesat dengan dukungan teknologi digital, menjangkau pasar yang lebih luas. Tak hanya itu, sektor pariwisata juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatkan pendapatnya masyarakat dan terbukanya lapangan kerja baru. Bahwa Makassar terus bertransformasi menjadi kota dengan ekonomi yang lebih maju dan dinamis. Diharapkan perkembangan ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Berikutnya mengenai pekerjaan masyarakat sebagai kearifan lokal tidak berwujud. Pada Elsa, dipersilakan. Halo pemirsa, saya Elsa melaporkan dari Makassar. Beragam pekerjaan masyarakat di sini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang terus dilestarikan. Nelayan tradisional memanfaatkan pengetahuan alam seperti angin, pasang surut, serta menggunakan teknik yang ramah lingkungan. Petani masih melaksanakan tradisi apel lili sebagai bentuk rasa syukur sebelum menanam padi. Pengrajin kain tenun mempertahankan alat tradisional dan motif bermakna. Sementara pedagang menjunjung tinggi kejujuran dan semangat pantang menyerah. Selain itu, pengrajin kapal dan para seniman juga terus melestarikan budaya secara turun-menurun. Kearifan lokal ini menjadi bukti bahwa budaya dan kehidupan masyarakat Makassar saling berkaitan erat dan perlu dijaga. Demikian laporan singkat saya, kembali. Selanjutnya kita beralih ke makanan tradisional sebagai kearifan lokal berwujud. Kepada Muhammad Syahril, dipersilahkan.
Halo pemirsa, saya Muhammad Syarif Mustafa melaporkan langsung dari Makassar. Kota ini tidak hanya terkenal dengan keindahan lautnya, tetapi juga kekayaan kulinernya yang menggugah selera dan penuh makna budaya. Salah satu makanan khas yang terkenal adalah coto Makassar, yaitu sup daging dengan bumbu kacang yang kaya rempah. Selain itu ada konro, iga sapi yang dimasak dengan kuah hitam khas, serta palu basah yang memiliki cita rasa gurih dan kenyal. Makanan khas Makassar tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal seperti penggunaan rempah alami dan cara memasak tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui kuliner khasnya, masyarakat Makassar menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Demikian laporan singkat dari saya, kembali ke studio. Kita lanjut ke rumah adat sebagai kearifan lokal berwujud. Pada Meli, dipersilahkan. Halo pemirsa, saya Meli melaporkan langsung dari Makassar. Di sini rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga wujud nyata dari kearifan lokal yang syarat akan nilai budaya dan pelestarian tradisi. Salah satu rumah adat khas Makassar adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah adat ini dibangun dengan filosofi yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Bagian rumah biasanya digunakan untuk menyimpan barang atau ternak. Bagian tengah sebagai tempat tinggal dan bagian atas untuk menyimpan hasil panen. Keunikan lainnya terletak pada teknik pembangunannya masih menggunakan cara tradisional tanpa paku serta disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Hal ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Rumah adat Makassar bukan hanya simbol tempat tinggal, tetapi juga identitas budaya yang harus terus dilestarikan. Demikian laporan singkat saya, kembali ke studio. Berikutnya, pakaian adat masyarakat Makassar kepada Muhammad Rifayan, dipersilahkan. Halo pemirsa, nama saya Muhammad Rifayan melaporkan langsung dari Makassar. Di sini pakaian adat bukan sekadar busana, tapi menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Salah satu pakaian adat khas Makassar adalah baju bodo yang dikenal oleh perempuan. Baju ini memiliki bentuk sederhana dan warna-warna yang cerah, melambangkan usai status sosial pemakaiannya. Sementara itu laki-laki menggunakan jas yang dipandukan dengan sarung sebagai pelengkap. Keunikan pakaian adat ini terletak pada kesederhanaan desainnya, namun tetap syarat makna budaya ini nilai estetika hingga kini. Pakaian adat Makassar masih sering digunakan dalam secara adat dan pernikahan sebagai bentuk pelestarian budaya. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Makassar terus menjaga waris budaya melalui pakaian adatnya. Demikian laporan singkat dari saya. Demikian informasi mengenai kearifan lokal masyarakat Makassar yang telah disampaikan oleh para narasumber. Saya Nabila Turahmah, pamit undur diri, selamat siang dan terima kasih.